lagi. Jana Mas. Yang lainnya belum masuk. Yang Bukan puisi. Satu orang yang libur. Iya. Jadi sebelumnya ada yang tahu pembelajaran kita hari ini? Siap. Ya, tentang Teks teks anekdot. Sebelumnya kalian membahas tentang Teks observasi. ada yang tahu apa yang dimaksud dengan observasi? Tulisan yang berisi penyampaian umum yang melaporkan satu berupa hasil dari pengamatan. Yang berupa pengamatan. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang teks anekdot. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah satu, siswa dapat memahami pengertian dari teks anekdot. Dua, siswa dapat mengetahui ciri-ciri teks anekdot. Ketiga, siswa dapat mengetahui struktur teks anekdot. Empat, siswa dapat memahami fakta dan opini dalam teks anekdot. 5. Siswa dapat memahami pengertian dari lawan tunggal. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui istilah-istilah yang ada di dalam teks anekdot. Apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Cerita singkat yang mengandung unsur humor atau lelucon yang bermaksud untuk mengkritik sesuatu. Iya, yang mana unsur suatu cerita singkat yang mengandung unsur humor atau lelucon yang bertujuan untuk mengkritik sesuatu. Nah, dari teks anekdot ini, itu kita membuat teks anekdot itu membuat sebuah topik. Itu topiknya seperti apa? layanan publik. Politik hubungan sosial. Jadi dalam membuat teks anekdot ini itu dari layanan publik, politik, Lingkungan dan sosial. lingkungan sosial. Nah, dari pengertian teks anekdot, itu pasti ada ciri-cirinya kan? Ada yang tahu apa ciri-ciri teks anekdot? Berupa sindiran bersifat humoris berkaitan dengan ditujukan kepada mengajarkan karakter hewan dan kehidupan manusia. Nah, dari ciri-ciri ini, teks anekdot ini, dia kan teks anekdot dari pengertiannya aja berupa sindiran yang mengandung unsur humor atau lelucon yang mana untuk mengkritik sesuatu. Dari ciri-cirinya otomatis berupa sindiran. Oke, lanjut yang struktur teks anekdot. Nah, organisasi ini dia berisi tentang apa? Awal kejadian. Awal kejadian atau latar belakang dari cerita tersebut. Ya. Yang ketiga, reaksi. Nah, lanjut yang keempat, dia reaksi. Dari krisis aja dia kan menjelaskan tentang isu-isu permasalahan. Jadi, kalau reaksi berarti untuk mengatasi permasalahan dari krisis tersebut, permasalahan dari cerita tersebut. Nah, kalau yang terakhir, oda. Bagian akhir cerita. Ya, bagian akhir cerita atau biasa disebut dengan penutup. Lanjut lagi, fakta dan opini dalam teks anekdot. Dalam membuat teks anekdot itu tentu adanya fakta dan opini. Nah, fakta itu apa? Pernyataan yang berdasarkan situasi real dari sebuah kejadian. Ya, fakta itu berarti benar-benar terjadi adanya. Tidak ada terduga-duga. Nah, kalau opini baru itu dari kebalikannya. Masih belum pasti. Masih terduga-duga. Kayak terkira-kira misalnya.
Lanjut lawakan tunggal. Lawakan tunggal adalah lawakan tunggal atau disebut dengan stand up comedy. Salah satu Genre progresif Lawak yang biasanya sekarang atau biasa disebut dengan komika. Komika. membawa Bahasa Inggris adalah komik. Nah, dari pengertian lawakan tunggal tersebut tentu adanya istilah-istilah dari lawakan tunggal. Apa aja istilahnya? beat. Pulse dan coreography. Kalau beat ini biasa berdiri sendiri tanpa terhubung apapun. Sedangkan setup bagian yang tidak lucu sebuah lawakan. Dia bagian itu setupnya tidak lucu. Yang pun adalah bagian yang lucu sebuah beat, yang mana berfungsi untuk menyodorkan kejutan kepada penonton. Dan yang keempat, rule of three. Nah, kita mulai kembali dari struktur teks anekdot tadi. Kalau dalam membuat struktur teks anekdot ini, apakah boleh secara beracak-acakan dalam membuat cerita? Tidak. Dalam membuat struktur anekdot ini, kita harus secara berurutan. Karena kalau kita secara acak-acak, otomatis dalam sebuah cerita singkat tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sebelumnya ada yang ingin bertanya mengenai teks anekdot? Ada yang ingin bertanya? Ada? Yang sebelah sana ada? Yes? Baik, kita ada tugas kelompok yang mana kalian akan membentuk sebuah kelompok, 3 kelompok. Jadi nanti kita buat ini kelompok 1, ini 2, coba apa? Aman, coba di sini dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan yang di sana kelompok 3. Nah, dari ini kita akan memberikan dari lembar kertas tersebut, kalian setiap kelompok mencari, ini kan ada sebuah teks. Kalian mencari untuk struktur anekdot yang mana yang termasuk dari cerita tersebut. Oke, kakak kasih waktu 5 menit ya. Semuanya. Tadi 1 menit. Dibaca ya. Tulis. Tadi cuma nyari siap gitu. semua. Sudah siap. Apakah udah ada yang siap? Siap. Sudah? Dah. Oke. Dari setiap kelompok 1 perwakilan untuk membacakan bagian mana yang struktur teks anekdot. Coba dari kelompok 1, siapa yang bisa menjawab? Yang bagian Coba baca dulu ceritanya dulu. Nanti baru dicari bagian mana strukturnya. Kejadian di kafe. Di sebuah kafe, seorang pelanggan baru pertama kali mencoba kopi spesial di kafe tersebut. Pelanggan tersebut memesan kopi dengan penuh antusias dan menunggu dengan sabar. Setelah beberapa menit, pelayan datang membawa secangkir kopi yang terlihat sangat rumit dengan berbagai hiasan di atasnya. Pelanggan itu mengambil tegukan pertama dan wajahnya langsung berubah. Dengan bingung, ia bertanya kepada pelayan, "Ini kopi apa sih? Rasanya seperti ada bahan rahasia di dalamnya." Pelayan tersenyum dan menjawab, "Oh, itu adalah campuran kopi spesial kami. Kami yang menyebutnya kopi cinta. Ada sedikit garam, lada, dan bumbu rahasia lainnya." Pelanggan tertawa kecil dan berkata, "Aha, jadi ini alasan kenapa rasanya aneh. Setidaknya saya sekarang tahu bahwa cinta dengan membuat segala sesuatu jadi berbeda." Ya, berarti yang termasuk struktur teks
atraksinya di sebuah kafe, seorang pelanggan baru pertama kali mencoba kopi spesial di kafe tersebut. Ya, berarti di sini dalam atraksi ini apa kaitannya dengan teks tersebut? Berada di Awal paragraf. Yang orientasi. Kemudian siapa? Memesan kopi dengan penuh antusias dan mengganggu dengan sabar. Setelah beberapa menit, pelayan datang membawa secangkir kopi yang terlihat sangat rumit dengan berbagai hiasan di atasnya. Di atasnya ini berada di pertengahan orientasi. Berarti di sini orientasi ini yang mengandung latar belakang dari permasalahan tersebut, dari cerita tersebut. Nah, kelompok 3 yang krisis. Pelanggan itu dengan bingung. Dia bertanya kepada pelayan, ini kopi apa sih? Rasanya seperti ada bahan rahasia di dalamnya. Nah, dari teks tersebut krisis. Nah, ini dari apanya saja kayak isu permasalahan, kayak dia tuh merasa kurang mengerti kenapa bisa kopinya rasa seperti ini. Jadi itu timbullah rasa isu-isu permasalahan. Berarti dia bertanya dari situ. Nah, tentu ada reaksinya dari cerita tersebut. Nah, reaksinya apa? Pelayan tersenyum dan menjawab, oh itu adalah campuran kopi spesial kami. Kami menyebutnya kopi cinta. Ada sedikit garam, lada, dan bubuk rahasia di lainnya. Ya, di sini berarti berisi kayak jawaban dari pertanyaan dari sebelumnya. Oke, yang terakhir apa? Pelanggan berkata, jadi ini alasan kenapa rasanya aneh. Setidaknya saya sekarang tahu bahwa cinta itu memang membuat segala sesuatu jadi berbeda. Jadi kesimpulannya itu, yang tadi Koda, pelanggan tertawa kecil dan berkata, aha, jadi ini alasan kenapa rasanya aneh. Setidaknya saya sekarang tahu bahwa cinta itu memang membuat segala sesuatu jadi berbeda. Jadi dapat disimpulkan dari semua tersebut, yaitu tadi berisi koda, berisi penutup dalam sebuah cerita. Sudah paham semua? Ya? Baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini cukup, dan lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam